Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener nggak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener nggak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik editorial. Editorial kali ini mengangkat tema Demokrasi Berpesta Untuk Siapa? Pendengar yang budiman, istilah pesta demokrasi mulai kita dengar, seolah-olah kita akan menyongsong era pesta di kancah perpolitikan. Suara meriah yang berlangsung pada Pilpres di Amerika Serikat dan Obama menjadi presiden-elect terpilih, sepertinya ingin diwujudkan juga di Indonesia. Maka demokrasi berpesta adalah hal yang akan kita rasakan mulai awal tahun ini. Namun, benarkah demokrasi akan berpesta? Berpesta untuk siapa? Kita akan mencoba untuk memandang fenomena ini dengan hati jernih dan pandangan mata terbuka. Bersama kita telah hadir Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Udara Voice of Islam. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di editorial bulan ini. Alhamdulillah, setiap bulan. Baik, Ustazah, kita langsung saja nih. Katanya suasana menjelang pesta demokrasi kan mulai kita rasakan nih bulan ini. Atau beberapa bulan sebelumnya juga ya, bahkan tahun lalu sudah mulai angin-anginnya sudah mulai ditiupkan gitu ya. Apa benar demikian Ustazah? Ya, Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Memang tepat ya kita angkat demokrasi berpesta di bulan ini ya sebagai editorial, karena memang mulai semarak nih Mbak Intan. Sekitar kita dengan berbagai bendera, umbul-umbul, foto-foto ya. Iya. Yang fotonya juga tersenyum semua, kan nggak ada yang cemberut kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, jadi memang benar ya pendengar yang budiman di seluruh tanah air, kita memang merasakan suasana yang sedikit meriah ya ketika keluar rumah, bahkan bukan sedikit lagi, sangat meriah ya. Dan ini ya tidak dipungkiri juga, masih ada orang yang berharap pada kepemimpinan yang baik di masa depan gitu ya. Namun tidak sedikit juga yang pesimis Mbak Intan ya. Baik nanti itu berupa harapan atau juga kepesimisan, ini memang memiliki alasan yang beragam ya. Harapannya karena dalam situasi sulit dan krisis seperti sekarang ini, ya mau berharap pada siapa lagi gitu ya. Artinya kalaupun nanti ada penyanyi jadi presiden ya kita juga akan berharap gitu katanya ya, sebagian masyarakat yang sudah bingung mau berharap pada siapa. Akhirnya ya tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Nah, kemudian yang pesimis, dan ini kalau melihat kecenderungan golput ya, itu juga cukup meningkat ya, dan bisa jadi karena mereka sudah tidak percaya lagi ya. Banyaknya janji-janji yang selama ini tidak pernah terrealisasi itu. Jadi katanya bahan bakar tidak naik, akhirnya naik juga ya. Ketika turun
harganya turun seharusnya di pasar Mm-mm. dunia, Mm-mm. ternyata di negara kita malah hilang dari pasaran. Mm-mm. Ya. Kemudian juga sekolah ya kian hari kian mahal. Belum lagi kebutuhan pokok yang semakin meningkat juga ya. Dan akhirnya banyak yang pesimis karena kenyataannya demokrasi belum pernah terbukti berhasil menyejahterakan gitu. Ya, jadi memang suasana di masyarakat sangat beragam Mbak Intan di saat demokrasi sedang berpesta seperti sekarang ini dirasakan. Secara umum nih Ustazah, bagaimana sih penerimaan masyarakat pada demokrasi saat sekarang kali ya? Iya, Mau berpesta ini. iya. Seringkali kita mendengar pembahasan ya pendapat-pendapat dari pengamat politik maupun komentator-komentator ya di media-media massa. Demokrasi ini sepertinya sudah sangat jenuh gitu. Ini artinya buat orang-orang yang awalnya dia masih percaya dan berharap pada demokrasi, namun akhirnya mereka mulai bosan gitu. Dikasih janji terus. Iya, dan kita juga melihat kecenderungan pilkada daerah, angka golputnya juga menjadi pemenang terus ya, yang tidak memilih itu juga semakin bertambah. Nah, ini diperkirakan juga akan berlangsung juga pada pesta demokrasi nanti. Nah, artinya angka yang pesimis terhadap solusi demokrasi ini semakin banyak, dan ini yang harus menjadi semacam renungan bagi para pemimpin ya. Kemudian juga pelajaran bagi masyarakat bahwa saat ini sudah sangat diperlukan tatanan baru yang lebih adil, menyejahterakan dan menyelesaikan masalah gitu. Ya, dan kalau memang sebagai kaum muslimin konsekuensi dari akidah Islam kita adalah menjalankan sesuai dengan hukum syara, maka itu harus sangat dipertimbangkan ya untuk menjadi solusi masa depan Indonesia saat ini, Mbak Intan. Baik, kembali lagi kepada harapan demokrasi Indonesia nih Ustazah. Iya. Mengapa kok Indonesia masih sangat berharap ya kepada demokrasi? Kan udah pada bosen nih ceritanya sama demokrasi, tapi Indonesia tetap memakai cara demokrasi. Ya. Sebenarnya apa sih untung ruginya pesta demokrasi ini? Siapa yang diuntungkan gitu pada pesta demokrasi ini? Iya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman, sangat menarik ya kalau kita memperhatikan siapa sih yang merasa berkepentingan dengan pesta demokrasi gitu ya. Katanya jenuh, tapi kok masih berpesta juga. Heboh, lagi lebih heboh. Dan siapa yang untung dan siapa yang rugi. Nah, ini memang harus kita pandang dengan hati yang jernih dan mata terbuka ya. Dan kita sudah bisa melihat indikasi bahwa negara-negara kapitalis itu sangat berkepentingan dengan pesta demokrasi di Indonesia, Mbak Intan. Ini satu indikasi yang juga bisa dilihat ya di media-media massa, baik cetak ataupun elektronik, bahwa memang negara-negara asing ini sangat-sangat berkepentingan dengan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Nah, kenapa? Ini bisa diindikasikan dari mengucurnya bantuan asing untuk berlangsungnya pemilu di Indonesia. Jadi mengalir ini dolar-dolar dalam jumlah yang sangat banyak ya, Mbak Intan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional ya, Kepala Bappenas Paskah Suzeta, dia menyatakan bantuan donor asing untuk pemilihan umum 2009 itu sudah mencapai nilai 34,368 juta US dollar ya. Ini banyak ya, berapa triliun hitungannya tuh. Baik sekali ya, mau menyumbang untuk pesta di Indonesia. Ini total ya. Dan negara donor terbesarnya adalah Amerika Serikat. Dia menyumbang 8,95 juta US dollar ya. Dan kemudian Uni Eropa ini juga menyumbang 5,983 juta US dollar ya. Nah, semua bantuan asing ini dikoordinasikan oleh United Nations Development Program atau UNDP. Nah, ini ya. Nah, kemudian secara khusus ini cukup juga jarang-jarang ya. Pemerintah Kerajaan Inggris, ini atas nama Kerajaan Inggris ya, menandatangani kerjasama bantuan pemilihan umum 2009 senilai 1 juta pound sterling gitu. Tunggu Ustazah, itu tanda tangan kerjasama. Iya. Berarti harus ada timbal baliknya dong. Nah, ini sangat-sangat perlu diperhatikan, sangat perlu dicermati ya, bahwa bantuan dalam mata uang dolar ataupun pound sterling itu diberikan melalui program
Multi Donor United Nations Development Program, ya, UNDP tadi, yang kalau untuk Inggris secara khusus ya dia menandatangani bantuan ini rencananya digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum 2009 ya. Jadi secara khusus memang Inggris lebih menekankan agenda keterwakilan perempuan dalam pemilu. Ya, apa karena ratunya perempuan ya? Nah, iya bisa. Tapi memang ini berarti agenda kesetaraan gender ini juga sangat-sangat menjadi fokus ya bagi Inggris. Dan tentu bagi para partai-partai peserta pemilu, dia juga akan punya kepentingan ya untuk mengajukan perempuan-perempuan sebagai calon-calonnya gitu. Karena berharap bisa terbantu ya dengan donor yang begitu besar ini. Nah, kemudian juga ini ada banyak negara ya, Mbak Bunga Intan. Jadi dari Kanada, dari Swedia, Norwegia, Belanda dan sebagainya. Itu juga ngasih sumbangan. Semuanya memberikan donor. Jadi total tadi dikatakan 34 juta lebih dolar, US dollar tadi ya. Dan itu bukan sumbangan sukarela ya. Iya. Ternyata untuk kerjasama berarti ada maksud-maksud lain. Betul. Dan memang kalau menurut pihak Bappenas sendiri awalnya baru satu yang nyumbang ya. Walau alam siapa yang duluan ya. Tapi kemudian banyak yang mau juga. Kayak Jepang, ya itu kemudian Swiss, Spanyol, Jerman, Belanda. Nah, akhirnya banyak deh ya bantuannya gitu. Padahal ya perekonomian di Indonesia lagi susah gitu ya, tapi banyak tapi ini untuk pemilu, bantuan. ini bukan untuk rakyat yang kelaparan, Mbak Intan. Ini khusus. Bukan juga untuk kesehatan juga tidak. Ini untuk khusus pesta demokrasi pemilu 2009. Karena kan tulisannya begitu ya pernyataannya, termasuk juga tanda tangannya untuk partisipasi di pesta demokrasi. Dan memang negara-negara tersebut ya Mbak Intan bersedia memberikan kontribusi hibahnya ya pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini, karena memang mereka sangat berkepentingan dengan kesinambungan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai negara yang dikatakan ya demokrasi terbesar ketiga di dunia. Hebat ya. Padahal sudah jenuh ya rakyatnya ya, tapi masih dipandang di dunia sebagai negara dengan demokrasi yang cukup besar. Itu pujian atau ujian ya buat kita pendengar yang budiman ya. Itu jebakan ya. Jebakan bener Ustazah. Iya. Baik, pendengar yang budiman, tambah penasaran kan kepentingan dari keberhasilan demokrasi di Indonesia itu apa sih buat negara-negara pendonor tadi ya? Terus sikap apa yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia nih yang mayoritas muslim menyikapi pesta demokrasi di tengah krisis seperti ini ya? Baik, kita akan bahas itu setelah selingan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Voice of Islam. Ayo Indonesia bersatu dan tetap terjaga. Sirat bingkai negeriku, tapaki sejarah panjang dan harapan generasi kami. Generasi yang selalu menitipkan harapan dari rasa cinta sepanjang masa bagi tanah air ini, Indonesia. Aku kenal kau bersama para mujahid Sudirman hingga orasi lantang di Ponegoro. Ku ingat selalu di setiap cerita semangat cuan-cuan Nyanding hingga Patimura, membasuh begitu tulus air mata dan keringat Kartini. Kau membentang begitu besar jauh dan hijau, membasuh legenda perang dan senapan. Bambu-bambu runcing berubah air mata dan darah menjadi semangat merdeka ternyaring. Kau ayam jantan dari timur membelah darah dalam harapan termakmur. Saat para pahlawan tersungkur tinggalkan mimpi tentang negeri yang makmur. Iwal nyata fenomena melantur, lintah darat demokrasi menjamur. Begitu manis Soekarno Hatta bertutur, milenium justru benturkan demokrasi dalam dagelan karikatur. Pengekangan euforia sandiwara negeri, praktisi elit meningkam buka sejarah harapan yang semakin hitam. Di ujung sejarah dan harapan gelap mengumpal bagai satria kegelapan. Tersirat darah pedang dan air mata, keringat berubah menjadi sampah, mengikuti warna-warna hati yang berduka. Masih adakah lagi kesetiaan seperti di cerita Ramayana? Seperkasa para pejuang di antara legenda Gatot Kaca, atau mengisi otak kita lebih dangkal dari sang kuryang. Tanpa jiwa raga hanyalah kapas, hancurkan perang lepas sebelum ajal menjemput kita untuk bergegas di atas air mata petua dan wejangan-wejangan terhina. Darah-darah sampah Indonesia, Indonesia. Darah-darah sampah Indonesia, Indonesia. Darah-darah sampah Indonesia, Indonesia. Darah-darah sampah Indonesia, Indonesia. Dari timur hingga ke barat hijaulah Indonesiaku. Di
Fitnah agama di atas ambisi tahta, etika pengkhianat jelata, monopoli militer untuk ambil darah dan negara, merobek di balik neraca pembenaran, memodrespon penghuni istana, persis dengan demonstrasi mahasiswa dan transaksi narkotika. Kesenjangan yang harus kami telan, mengunyah dalam kengerian terdalam, memastikan setiap prasasti para adipati tak bernurani, bingkai peninggalan gabus dan Mataram. Lebih kejam untuk biadab mereka yang melihat tapi diam. Ambon, Poso, Aceh dan nostalgia Timur Leste. Indonesia di sini mimpimu mengalir dalam darah, menjadi koleksi sejarah, kontrol paper dan pembantaian moneter. Situ Bondo, Ketapang hingga Papua, batas langkah para pengkhianat piagam Madinah, merekam batas wacana politik yang mencuci darah rakyatmu sendiri. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah menguji kita dengan masalah, Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih, kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum, ada apa toh? Tad, HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya, saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi, Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya, Tad. Soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Nah, saya lagi punya masalah, Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah, jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya, Tad, RBT-nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya untuk pengguna Telkomsel, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Untuk pengguna XL, ketik 105045113, kirim ke 1818. Sekali lagi, ketik 105045113, kirim ke 1818. Untuk pengguna Fleksi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034, kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034, kirim ke 1212. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik editorial. Editorial kali ini berjudul Demokrasi Berpesta Untuk Siapa? Baik Ustazah, kita lanjutkan ya. Tadi kan ternyata dana pemilu itu yang besar itu ternyata berasal dari donor-donor asing ya. Iya, yang punya kepentingan-kepentingan tertentu ternyata. Iya. Ini kepentingan dari keberhasilan demokrasi di Indonesia itu seperti apa Ustazah? Ya, baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Memang negara-negara donor tadi ya, mulai dari Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Kanada, Belanda, Spanyol dan lain-lain ya, memang bersedia memberikan kontribusi hibah ya pada pelaksanaan pemilu kali ini karena memang punya kepentingan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi tetap harus demokrasi dijalankan. Nah, kepentingannya apa sih ya? Ternyata memang cukup banyak ya kalau kita membuka mata lebar-lebar ya kepentingan asing di negara ini.
Bagi Amerika Serikat saja, nah ini yang donatur terbesarnya. Ini kestabilan politik di Indonesia akan membuat aman aset-asetnya. Banyak sekali asetnya Mbak Bunga Intan. Aset-aset Amerika yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Banyak multinational corporate yang itu juga menjadi donatur terbesar bagi negara Amerika sendiri, kemudian pemberi pajak terbesar juga bagi negara Amerika sendiri, dan juga anggota-anggota kongresnya itu banyak yang bergerak di Indonesia, khususnya di bidang energi, bidang minyak, gas ya. Nah, bahkan ini belum untuk emasnya, seperti Freeport. Kita sudah tahu berapa ton sudah emas itu diangkut oleh Freeport ke Amerika. Bahkan untuk Freeport saja, ini seorang Condoleezza Rice ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di masa Bush ya, ini bisa langsung datang ke kantor presiden untuk memastikan keamanan wilayah Papua itu. Ini kan berarti menteri besar dari negara besar gitu ya. Dan tidak sekedar itu, zaman Bush sendiri dia juga bisa langsung menelpon ketika misalnya ada kerusuhan di Papua dan sebagainya untuk memastikan ini kira-kira asetnya aman atau tidak. Ya. Dan apabila nanti kondisi demokrasi berjalan dengan lancar, aman, artinya pemimpinnya adalah pemimpin yang disukai dan direstui oleh rakyat, maka ini akan membuat situasi semakin stabil ya. Dengan catatan demokrasi tetap sebagai sistem dan kemudian kapitalisme bisa tetap merajalela di sini gitu. Makanya dimodalin pesta demokrasinya ya. Tapi kalau nanti ternyata demokrasi ini digunakan sebagai batu loncatan untuk menerapkan syariat ya, sebagai jalan untuk memperjuangkan tegaknya khilafah misalnya ya, demokrasi ini ya, maka itu bisa bernasib sama seperti Palestina gitu ya, Palestina yang digempur habis-habisan oleh Israel dengan restu Amerika karena melihat Hamas berpeluang besar menang dalam pemilu gitu. Sehingga satu-satunya jalan untuk mematikan kekuatan Hamas itu adalah dengan menghabisi. Itu kalau demokrasi digunakan untuk memperjuangkan syariah. Tapi kalau demokrasi hanya tetap digunakan pada jalurnya ya, mempertahankan sistem sekuler, maka ya aman-aman saja dan insya Allah akan dikucurkan dana. Yang dananya itu juga sebetulnya keuntungan dari sumber daya alam kita yang sudah dirampok habis-habisan oleh negara-negara tadi. Gitu. Nah, kita berharap sih sebaliknya. Kalau demokrasi tidak berhasil, resikonya apa nih buat negara-negara pendonor asing ini, Ustazah? Ya pasti mereka akan melihat ketidakstabilan aset-asetnya dan mereka akan gagal ya mewujudkan situasi aman yang memelihara aset-aset ini dan kemungkinan ini gejolak-gejolak ini juga akan merugikan perekonomian ya, dan ini hal yang tidak diinginkan bagi negara-negara tersebut. Jadi demi tidak menanggung resiko itu dia akan habis-habisan memberi modal untuk berpesta. Itu jauh lebih baik daripada nanti malah aset-asetnya yang besar itu terancam keamanannya. Begitu. Baik, kalau seperti ini Ustazah, terbukalah sudah ya, insya Allah gitu, pemikiran masyarakat Indonesia khususnya pendengar setiap Voice of Islam menyikapi pesta di tengah krisis ini gitu, dan pemodal pestanya ternyata punya kepentingan lain juga gitu. Ini kalau begini sikap apa yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia misalnya? Iya, saya melihat persoalan kunci dari kita adalah harus membuka kesadaran berpikir dulu ya. Artinya kalau selama ini kita terbodohi, maka bagaimana caranya agar kita tidak terbodohi? Artinya harus diberi kesadaran yang benar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, bagaimanapun kita semua harus bisa memandang bahwa demokrasi itu meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat. Ya, yang dalam hal ini rakyat yang mana gitu. Ya, menyikapi pesta demokrasi saat ini, rakyat yang mana yang punya kedaulatan gitu. Karena kenyataannya kan kedaulatan itu selalu ada di tangan kapitalis. Kapitalis itu segelintir orang, tapi pengaruhnya luas. Betul. Apalagi yang memberikan dana kan juga kapitalis. Pasti semuanya juga untuk kepentingan kapitalis. Nah, kemudian kekuasaannya itu ya di tangan pengusaha ya. Nah, pengusaha yang menguasai tentu adalah pengusaha-pengusaha besar. Jadi bukan pengusaha pribumi, bukan pengusaha lokal di Indonesia, tapi
Dalam hal ini adalah multinasional corporate, ya, perusahaan-perusahaan besar Amerika yang mereka itu juga mendanai serangan ke Israel, ke Palestina, mereka juga mendanai serangan Amerika Serikat ke Irak, ya. Termasuk mereka juga mendanai terwujudnya kultur yang bisa merusak Indonesia gitu, dengan gaya hidup sekuler, gaya hidup hedonis, ya, materialistis. Itu semuanya donaturnya adalah pengusaha-pengusaha besar tadi. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengusaha-pengusaha lokal yang menguasai negeri kita. Semuanya dikuasai oleh MNC tadi, multinational corporate. Untuk itulah, ya, maka ada kepentingan untuk menjaga aset-aset ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Islam? Kita harus bisa melihat ada perbedaan yang sangat jelas, ya, antara Islam dengan demokrasi. Ketika demokrasi itu meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat, maka Islam meletakkan kedaulatannya di tangan syara, gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, pencipta manusia, pencipta alam semesta dan kehidupan, itu sebagai sang pembuat hukum. Ya, jadi pembuat hukum syara. Nah, kemudian ketika demokrasi meletakkan kekuasaannya itu di tangan rakyat, yang pada kenyataan itu adalah di tangan kapitalis, ya, Islam memang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat, ya. Tapi mekanisme Islam bukan mekanisme demokrasi, namun mekanisme yang mengharuskan rakyat mengamanahkan kekuasaan itu kepada seorang pemimpin yang akan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya harus seperti itu. Dan kita sudah terbiasa, ya, Mbak Intan, dengan situasi bencana, situasi krisis, dan kita juga akan semakin kuat untuk meyakini bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan manusia, bangsa Indonesia, ya, di dunia dan di akhirat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi bangsa Indonesia, kita semua, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita semua, ya, yang akan menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukannya. Dengan catatan, ya, hanya kalau kita mau menolong untuk menegakkan agama Allah. Gitu. Nah, ini kan perlu ada perubahan yang mendasar bagi cara berpikir kita, ya, mindset berpikir kita. Baik, mudah-mudahan editorial bulan ini bisa membuat kita berpikir lebih jernih dan dengan mata terbuka untuk menyikapi pesta demokrasi yang akan menjelang, ya, yang akan kita jelang, dan kita bisa melakukan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Baik, bagi pendengar yang budiman yang ingin bertanya, mengirimkan saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, Anda bisa klik di www.clickvoice.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas editorialnya kali ini. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama, Mbak Bunga Intan. Jazakillah khairan. Wa iyaki. Terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya, kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh, dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Padamu ya Tawwab.
Nasihat-nasihat sakinah dari Ustazah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.